memuji Tuhan. Boleh sama-sama kita siapkan hati kita untuk berglori bagi nama Tuhan. Amin. Sebab Yesus yang layak kita tinggikan. Come on. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Yesus Kristus Tuhan namanya. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama nyatakan Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your I don't name. wanna take it in I don't wanna vain. take it back. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your I don't name. wanna take it in vain. Bersuka cita bagi Tuhan kita. Come on. Sebab Engkau Tuhan yang kami puji dan yang kami sembah. Yesus namanya, come on sama-sama. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your I don't wanna name. take it in I don't vain. wanna take it back. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your I don't wanna name. take it in vain. I don't wanna Lambaikan tanganmu. take it in vain. There will be no other God before you. Yes, Lord. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, and nobody like you. There will be no other God before. Sama-sama. No one, no one, no one. Kamu bertepuk tangan bagi Tuhan kita lebih lagi, jemaat Tuhan. Come on. Oh Jesus. Oh, nyatakan Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your I don't wanna name. take it in I don't vain. wanna take it back. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your I don't wanna name. take it in vain. wanna Sama-sama. take it in vain. There will be no other God before His. Oh, amen. There will be no other God before you. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before. Come on, sing it, church. No one, no one, no one. Yeah. No one, no one, no one. Boleh saya mengajak angkat kedua tanganmu, kau yang ada di rumah sama-sama katakan. Who else can lead us to freedom? No one, no one, no one. Who else can heal for our sins and diseases? Lebih sungguh lagi nyatakan. Who else can walk on the fire? No one, no one, no one. Who else can answer by fire? Lebih sungguh nyatakan. Who else can lead us to freedom? Oh Jesus, who else can heal all our sins and diseases? Who else can walk on the water? Who else can answer by fire? No one nowhere. Kamu coba Tuhan sama-sama. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. Nobody like you. Nobody. Nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere.
atas kepala jemaat. No one nowhere, no one nowhere. Sebab tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Nobody like you, no one nowhere, no one nowhere. Berikan sorak-sorak yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Sama berglori untuk Tuhan hari ini, amin. Kenapa dapat pujian untuk Tuhan? Yes, come on. Mari sama-sama nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia, amin. Dia besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Kami datang bawa pujian, amin. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi. Sorak kemenangan. Sorak kemenangan. Come on, church. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. We give You praise Tuhan. We give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Gloria. Hallelujah. Yes. Woo. Bapa, kami datang hari ini Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, mari saya langsung kita nyatakan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Mungkin ini lebih dari hidup kami, Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya. Oh, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan awetmu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih
We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Amen. You are Alpha and Omega, Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Shalom CBM Church, kembali lagi bersama kita keluarga dari CBM Church. Sebelum memulai mendengar firman, kita ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, minggu ini kita masih beribadah online di rumah masing-masing dengan tema Alpha dan Omega. Bisa diingat juga untuk minggu depan di tanggal 5 Januari 2025 kita masih melakukan ibadah online. Untuk pengumuman kedua, untuk memulai dengan tema baru sepanjang tahun dengan The Year of Grace Awakening tentang kasih karunia Tuhan. Ibu Bapak bisa bergabung juga untuk ibadah kita yang offline di tanggal 12 Januari 2025. Jangan lupa dicatat untuk tanggalnya ya. Untuk informasi yang ketiga, kita memulai kembali gift class kita, yaitu Grow in Faith Class. Kelas pemuritan dan kelas pendalaman Alkitab. Batch ketiga ini sudah kita buka. Untuk pendaftarannya bisa langsung scan QR atau linknya.
untuk gift class-nya di tanggal 23 Januari 2025. Untuk pengumuman yang keempat, bagi ibu bapak yang rindu punya kelompok persekutuan kecil dari CBM Church, kita punya CBM Cell. Ibu bapak bisa melihat titik-titik yang paling dekat dengan domisili. Dan untuk bagi anak-anak muda, kita juga punya Infinite Community. Bisa dilihat juga di layar untuk titik-titik komsel yang paling terdekat. Sekian informasi dari kita. Selamat beribadah. Terima kasih. Baik, Shalom Jemaat CBM Church. Senang banget kita bisa beribadah kembali lagi, walaupun masih secara online, walaupun Bapak Ibu mungkin di rumah masing-masing, tapi it's okay banget. Kita hari ini akan masuk ke dalam firman Tuhan kita. Tapi sebelum itu, yuk aku undang kita sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau di tanggal 25 kemarin juga ya Bapa, kami boleh merayakan cinta kasih-Mu. Kami boleh merayakan Engkau yang lahir bagi kami sebagai manusia ya Tuhan di dalam momen Natal ya Bapa. Dan kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan Yesus itu ya Tuhan secara pribadi ya Bapa. Dan Yesus boleh lahir di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, sementara kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, secara khusus firman yang akan menghantarkan kami ya Bapak untuk mengakhiri tahun 2024 ini dan masuk ke dalam tahun 2025. Maka Engkau yang pelengkapi kami ya Tuhan, berikan kami pengharapan, berikan kami kekuatan ya Bapak, supaya kami tahu jalan kami selanjutnya ya Tuhan, supaya kami yakin teguh ya Bapak bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau berjalan bersama dengan kami. Maka buka hatimu selebar-lebarnya ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di dalam keterbatasannya. Biar apa yang hamba keluarkan ya Tuhan bukan berasal dari hati dan mulut hamba yang jahat, tapi berasal dari hati-Mu yang terlebih rindu, terlebih ingin untuk berkata-kata di tengah jemaat CBM Church ini. Berkata-katalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke firman, aku rindu untuk mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Kalau tanggal 25 Desember kemarin mungkin merayakan di gerejanya, gereja di kampung halamannya atau di kotanya masing-masing. Tapi senang banget kita tetap bisa merayakan spirit Natal yang sama. Dan juga pastinya ini menjadi ibadah terakhir ya untuk CBM Church sendiri, menjadi ibadah terakhir di tahun ini. So kita akan belajar firman Tuhan yang akan mengakhiri tahun ini. Tentunya aku suka banget kata-kata finish strong atau mengakhiri dengan kuat gitu. Jadi harapannya kita nggak semakin loyo, nggak semakin lesu ketika kita akan mengakhiri 2024 ini, tapi justru dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dan juga pastinya kita akan masuk ke dalam 2025 dengan firman Tuhan yang baru juga. So hari ini kita akan belajar satu tema namanya Alpha dan Omega, dan ini menarik banget pastinya, Alpha dan Omega, karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa Dia adalah Alpha dan Omega. Dan apa artinya? Yuk kita mau baca sama-sama ayatnya di Wahyu 21 ayat 6. Boleh kita buka Alkitabnya, walaupun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tapi aku mengundang untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita di rumah. Hari ini ada banyak banget ayat yang mau kita baca. Ya nggak banyak banget sih, tapi ada banyak ayat yang akan kita baca. Dan semoga kita bisa mengikutinya sama-sama di rumah, kita sama-sama membuka firman kita. Yuk, Wahyu 21 ayat 6. Aku akan bacakan firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikian firman Tuhan. Dan untuk konteks ini Yesus sendiri yang berkata-kata di Wahyu 21. Jadi kalau kita tahu ya, kitab Wahyu ini ngebahas banyak banget tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang zaman akhir nanti bagaimana gitu. Dan di tengah-tengah itu semua Yesus berkata bahwa Dia adalah Alpha dan Omega. Apa maksudnya Alpha dan Omega? Kita tahu sebenarnya Alpha dan Omega itu adalah abjad atau huruf di dalam huruf Yunani. Jadi sama kayak Alpha itu adalah kata paling pertama, huruf paling pertama, sama dengan A di kita ya, di alfabet kita kan berarti huruf pertamanya itu A. Dan Omega adalah huruf paling terakhir, berarti Z. Di dalam huruf Romawi yang kita pakai sekarang, berarti Omega itu sama dengan Z gitu. Nah sama, jadi ketika Yesus berkata bahwa Dia adalah Alpha dan Omega, berarti Dia berkata bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Sama di ayat ini juga dibilang, aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah ini menarik banget karena ini pengakuan Yesus sendiri ya. Jadi ini identitas Yesus sendiri. Dan apa sih sebenarnya arti dari identitas ini, dan pastinya apa artinya buat kita? Apa artinya Yesus itu awal dan akhir dalam kehidupan kita gitu. Aku akan ngebedah jadi Yesus sebagai awal dan Yesus sebagai akhir. Tapi sebelum itu aku pengen kita sama-sama bayangin dulu ketika kita dengar awal dan akhir, apa yang keinget. Jujur ketika aku bikin ini, aku ingat ketika kita nonton film. Karena kan kalau nonton film tuh
penting banget buat kita tahu awalnya, karena biasanya dalam film itu awalnya seru, nah pasti kita bakal niat tuh untuk nonton. Tapi kalau 5-10 menit awal udah nggak asik, udah bosen filmnya, kayaknya kita bakal skip ya, kita kayak aduh cari film lain deh gitu. Jadi awal dari film tuh penting, dan akhir dari film itu juga penting. Kita pengen good ending biasanya, kita pengen ending yang bagus, ending yang sangat menantang, atau kadang kita butuh plot twist di dalamnya. Jadi yang awalnya buruk banget tapi endingnya ternyata bisa baik gitu dan segala macamnya. Jadi awal dan akhir tuh penting ya kalau dalam film ya, kalau dalam cerita awal dan akhir itu sangat penting gitu. Nah aku ingat beberapa bulan lalu waktu kami lagi liburan, aku sama keluarga, sama mama sih tepatnya, kami lagi banyak-banyaknya nonton film-film holiday, film-film Natal, film-film keluarga kayak gitu. Nah rata-rata film-film itu tuh hampir sama tuh ceritanya tuh. Awalnya ada misal pasangan yang ketemu secara tidak sengaja, nih kayak hampir selalu jadi apa ya namanya, plotnya gitu. Mereka ketemu nggak sengaja, ada yang ketemu lagi liburan, ada yang ketemu lagi belanja di toko, tiba-tiba ketemu sama cowok, ada yang ketemu waktu lagi family reunion, reuni keluarga, tiba-tiba ketemu sepupunya dan segala macamnya. Jadi biasanya mereka ketemu nggak sengaja, abis itu cerita mereka makin berkembang, ada masalah tapi mereka laluin bersama-sama, dan endingnya selalu happy ending gitu. Jadi ada yang endingnya mereka nikah, endingnya mereka pacaran, endingnya mereka ada yang jadi tunangan dan segala macamnya. Jadi hampir selalu tuh klisenya jadi kayak gitu tuh. Awalnya mereka ketemunya lucu-lucuan, ketemunya nggak sengaja, tapi endingnya mereka ngelewatin berbagai masalah dan endingnya jadi ending yang bahagia. Dan kayaknya memang rata-rata film kayak gitu karena kita pengen ending tuh yang tiba-tiba, yang tidak terlalu terencana, tapi kita awal maksudnya kita pengen awal yang tiba-tiba, yang awalnya yang kayak nggak tahu arahnya kemana nih, tapi kita pengen endingnya baik, kita pengen endingnya jadi sesuatu yang ya everlasting, happy ending kayak gitu, yang tiba-tiba akhirnya semuanya nikah, atau akhirnya mereka bisa mencintai satu sama lain dan segala macamnya. Biasanya klisenya kayak gitu, dan emang kita sukanya yang nonton kayak gitu. Kalau kita nonton cerita yang dari awal sampai akhir buruk terus, kayaknya gimana, nggak tenang gitu kan jadinya, kayaknya kok nggak enak sih endingnya. Ada yang bilang endingnya gantung atau endingnya nggak bagus karena endingnya nggak happy gitu dan segala macamnya. So aku inget tentang itu, dan ketika ngebahas tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega, jadinya kita mikir, oke, kalau gitu apa artinya buat kehidupan kita? Apa awal hidup kita dan apa ending hidup kita? Ini juga penting nih. Apa ending hidup kita? Karena ternyata Alkitab menjelaskan keduanya. Alkitab menjelaskan awal kata ciptaan kita, dan Alkitab menjelaskan ending dari segala ciptaan, akhir dari segala ciptaan. Dan apa akhirnya? Kalau kita baca di sini, berarti kita bisa melihat bahwa awal dan akhir segala sesuatu adalah Yesus. Nah ini menarik banget menurut gue, ini menarik banget. Yesus mengklaim bahwa dialah yang mengawali segala sesuatu, dia yang memulai segala sesuatu, dan di saat yang bersamaan dia juga mengklaim bahwa dia yang akan mengakhiri segala sesuatu. Apa maksudnya? Wah, ini keren banget, dan yuk kita mau lihat klaimnya satu persatu. Apa maksudnya Yesus mengawali segala sesuatu? Berarti Yesus sang awal, Yesus sang alfa itu. Kalau kita mau lihat awal dari semua ciptaan, dari mana kita lihatnya? Dari kitab Kejadian ya. Kita tahu di dalam kitab Kejadian dijelaskan tuh secara detail gimana sih awal kata ciptaan gitu, atau awal dari semua ciptaan termasuk manusia. Jadi kalau kita baca di Kejadian 1, awal dari semuanya itu adalah selalu Allah berfirman. Allah melihat pada mulanya adalah pada mulanya langit masih kosong, bumi masih kosong. Lalu firmannya apa? Allah berfirman, jadilah terang, maka jadi terang. Allah berfirman, jadilah daratan dan lautan, maka jadi daratan dan lautan, dan segala macamnya. Nah kalau kita baca Kejadian 1, ini menarik banget, karena ada satu teologi penting di dalam proses penciptaan yang diajarkan oleh Alkitab, yang namanya creatio ex nihilo, atau kata ciptaan dari ketiadaan, dari kosong, dari yang gak ada apa-apanya. Itu yang diajarin oleh Alkitab, bahwa semua ini, semua kita, semua ciptaan, semua alam ini, semua dunia ini diciptakan dari ketiadaan. Nah kenapa ini penting? Karena kita berhadapan, apalagi sekarang ini, banyak pakar-pakar sains yang coba bikin teori-teori baru gitu. Salah satunya adalah teori Big Bang. Teori yang bilang bahwa bisa jadi kita nih cuma tercipta dari keacakan semesta ini aja, kerandoman semesta ini aja. Bisa jadi ya tiba-tiba ada gas ini, ada planet ini, segala macam, terus ada terjadi ledakan, terus dari semua ledakan itu terciptalah makhluk-makhluk hidup dan segala macam. Tapi intinya semua ciptaan ini terjadi nggak sengaja.
Sama kayak film-film yang tadi aku tonton gitu. Semuanya ini nggak ada alasannya, tidak tercipta karena ada alasan, tidak ada yang bikin, tidak ada yang mikirin kayak gitu, tapi ya udah tiba-tiba pum, tiba-tiba semuanya tercipta. Tapi dalam Kejadian 1 nggak kayak gitu. Kita menemukan bahwa kita diciptakan bukan karena tiba-tiba ada, bukan karena keacakan semesta ini, bukan karena kebetulan. Itu poin pentingnya. Kita bukan tercipta karena kebetulan, tapi kita tercipta karena Allah berfirman. Artinya karena Allah berkata-kata, karena Allah mengkehendaki kita tercipta. Bapak Ibu, ini poin paling awal yang aku pengen kita sama-sama kuat. Kita bukan tercipta karena ketidaksengajaan. Aku bakal ulang. Kita tidak tercipta karena ketidaksengajaan. Keterciptaan kita punya alasan. Bapak Ibu bisa ada sebagaimana Bapak Ibu ada sekarang, ada alasan. Karena Tuhan mengkehendaki. Karena Yesus mengkehendaki. Makanya kita bisa ada. Makanya menarik ketika Kejadian kita baca selalu dimulai dengan Tuhan berfirman, dan segala macamnya. Apa maksudnya Tuhan berfirman? Di Yohanes 1 ayat 1, kalau kita baca, ini sedikit pengetahuan Alkitab ya, karena aku kan teaching staff ya, ini salah satu tugasku juga. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 kita bisa baca bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, kita juga bisa baca bahwa firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman ini menuju kepada Yesus. Makanya ada teologi yang akhirnya mengatakan bahwa Yesus adalah awal dari semua keterciptaan, atau wadah dari semua ciptaan. Semua ciptaan diciptakan Bapa melalui Yesus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu kalau kita mau formulasikan ya, dan banyak gereja-gereja tradisional yang sekarang masih mengungkapkannya gitu. Ini formulasinya, bahwa Allah Bapa menciptakan melalui Yesus di dalam kuasa Roh Kudus. Artinya semua ciptaan mendapatkan alasan ciptaannya, keterciptaannya, mendapatkan wujud ciptaannya karena kita diciptakan di dalam Yesus. Karena kita diciptakan di dalam Kristus. Sekali lagi, kita bukan diciptakan ngasal, kita bukan diciptakan karena tiba-tiba boom ada ledakan nggak sengaja gitu, ada ledakan nggak sengaja akhirnya banyak makhluk hidup. No. Kita diciptakan di dalam Kristus, di dalam Yesus. Makanya yuk kita coba baca Kolose 1 ayat 16. Ini pengakuan para rasul tentang siapa Yesus. Kolose 1 ayat 16 aku bacakan ya. Karena di dalam dialah, dia di sini menuju kepada Yesus ya. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan, ini penting banget. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Aku ulang, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Inilah artinya Yesus sebagai sang awal, sebagai sang alfa, bahwa alasan dari kita hidup, alasan dari kenapa kita tercipta, alasan dari kenapa dunia ini tercipta adalah untuk Yesus. Maka Bapak Ibu, semua alasan kita dalam melakukan kehidupan kita, dalam melakukan aktivitas kita, dalam kita menentukan cita-cita, kok ciptaan sih? Sorry. Dalam kita menentukan cita-cita kita, harusnya kita menunjuk kepada satu pribadi yang menjadi alasan kita hidup, yaitu Yesus. Maka segala sesuatu yang harus kita lakukan seharusnya berpusat dan menunjuk kepada Yesus, karena Dia yang ngasih kita alasan untuk tercipta. Oke, ada lagu kan, Yesus pegang erat tanganku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus selalu jadi alasan. Kenapa kita melakukan semua ini? Karena Yesus. Kenapa kita harus berkorban? Karena Yesus. Kenapa kita harus mencintai? Karena Yesus. Kenapa kita masih harus berpengharapan? Karena Yesus. Selalu Yesus, Yesus, dan Yesus. Itu jadi alasan kita, itu jadi pondasi kenapa kita hidup. Karena Yesus. Karena Yesus kita bisa ada. Dan karena Yesus kita harus tetap ada. Harus tetap hidup. Harus tetap menjalani hari-hari kita. Ini nggak pernah tentang kita. Ini banyak juga yang salah kan. Kita ngerasa kayak ya udah kita hidup. Kalau sekarang di dunia barat sana, di dunia yang cukup liberal, yang cukup bebas, mereka tuh menempatkan bahwa oke, kita hidup tuh ya buat diri kita sendiri gitu. Kita hidup untuk senang-senangnya kita hidup untuk
Ya pokoknya untuk kita buat have fun dan segala macam ya. Pokoknya semua kebebasan ada sesuai kehendak kita. Tapi Alkitab nggak ngomong gitu. Alkitab bilang alasan kita diciptakan adalah Yesus. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya untuk Yesus. Kebebasannya bukan ada di kita. Kebebasannya ada di Yesus. Gitu. Makanya kalau bahasa kasarnya ya, seharusnya kehidupan kita itu suka-sukanya Yesus. Dan itu betul. Dan itu indah sebenarnya. Karena Yesuslah yang paling tahu alasan kita diciptakan. Yesuslah yang paling mengerti kenapa kita harus ada dan segala macamnya. Jadi apa implikasinya? Ini tentang Yesus sang awal ya. Implikasinya gini, kita ingat tadi kalau Bapak Ibu suka nyatet ya, ini yang harus dicatat pertama. Kita bukan diciptakan karena kecelakaan, kita bukan diciptakan karena ketidaksengajaan, tapi kita diciptakan karena Yesus menghendaki kita ada. Dan ini yang menarik banget. Di Kejadian 1 ayat 26 kita tahu bahwa manusia diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Di Yohanes kita tahu bahwa Allah adalah cinta. Allah adalah kasih. Bahasa Alkitabnya gitu ya, tapi hampir sama lah. Allah adalah cinta. Gitu. Artinya kita diciptakan karena Allah mencintai. Aku suka banget kata-kata ini. Aku ulang. Boleh dicatat banget. Kita diciptakan karena Allah mencintai. Kalau aku mau imajinasiin, Allah Tritunggal mencintai satu sama lain sedemikian intim dan sedemikian rupa, sampai kita ada dan kita diundang untuk masuk ke dalam cinta yang sama. Bapak Ibu, kita diciptakan karena kita dicintai. Kita diciptakan karena kita dicintai. Itu udah ada di dalam identitas kita yang paling dalam, bahwa kita diciptakan karena kita dicintai. Jangan lupa itu. Dan kedepannya apapun yang akan kita mulai, please lihat kepada sang alasan itu, yaitu Yesus. Apapun yang kita lakukan, kita bukan melakukannya buat diri kita sendiri, bukan. Kita bukan melakukannya untuk orang lain, bukan. Kita melakukannya untuk Yesus. Dan kita bersyukur di dalam Yesus kita bisa mencintai diri kita sendiri. Bukan berarti kita harus menanggalkan segala sesuatu, pokoknya yang rohani-rohani aja, enggak. Yesus juga memberikan pekerjaan untuk kita. Yesus memberikan keluarga untuk kita dan segala macamnya. Tapi ingat, lakukan itu semua untuk Yesus. Yesus selalu jadi pondasi dasar kita. Nah, aku undang, terlebih memasuki tahun 2025, tahun yang baru. Biasanya kalau kita masuk tahun baru ada banyak perencanaan, ada banyak hal yang akan kita mulai gitu, hal-hal baru yang akan kita mulai. Maka aku pengen bilang, please, apapun yang akan kita mulai di tahun depan, please, lakukanlah itu bersama-sama dengan Yesus. Lakukanlah itu untuk menuju kepada Yesus. Karena Yesus adalah awal segala sesuatu. Maka awalilah juga segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Beberapa waktu lalu aku melakukan sesuatu. Aku mengembangkan sesuatu gitu di masa-masa sekolahku. Tapi aku tahu kalau aku tidak berdoa ketika aku melakukannya, aku tidak meminta petunjuk Tuhan, tidak melibatkan Tuhan ketika aku melakukannya, dan segala sesuatu jadinya berantakan. Dan aku harus mengulang dari awal. Tapi ketika aku mengulang itu dari awal, aku dapat suatu panggilan bahwa nggak apa-apa, ayo kita mulai dari nol. Tapi kali ini jalannya bersama-sama dengan Yesus. Kali ini kita awalin dengan Yesus, dan itu ngasih aku suatu kelegaan luar biasa bahwa it's okay kok kita mulai dari nol lagi. Ya kalau kata petugas Pertamina kan gitu ya, dari nol ya kak gitu. Ya nggak apa-apa, dari nol juga nggak apa-apa. Tapi kali ini kita berjalannya sama Yesus. Kali ini kita mulai yang dari nol itu sama Yesus. So, yuk, itu panggilan yang pertama, Yesus sebagai Alfa. Artinya yuk kita masukin 2025, tahun yang baru ini, kita mulai segala sesuatu yang baru dengan fokus mata kita menuju kepada Yesus dan cintanya. Dan aku yakin Tuhan yang akan memberkati setiap perencanaan kita. Tuhan yang akan memultiplikasi apapun yang kita rindukan selama kita jalaninya di dalam Yesus. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kristus sebagai Omega atau sebagai yang akhir. Apa maksudnya? Nah, kalau tadi kita melihat ciptaan, berarti ada di kitab yang paling depan dari Alkitab kita, yaitu Kejadian. Nah, kita mau lihat yang akhir dari ciptaan. Maka kita pergi ke kitab yang paling belakang dari Alkitab kita, yaitu Wahyu. Jadi khotbah hari ini lumayan spesial deh. Kita nge-khotbahin dari Kejadian sampai Wahyu deh. Semuanya kita khotbahin. Kita baca dalam Wahyu. Ini menarik karena Wahyu kita tahu kitab yang cukup menyeramkan mungkin ya bagi beberapa orang, dan Wahyu juga kitab yang ada susah untuk kita pahami barangkali ya. Sekali baca Wahyu kayaknya nggak akan langsung paham karena banyak banget kata-kata perumpamaan, kata-kata simbolisme di dalamnya gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen tahu lebih lanjut tentang Wahyu juga, jangan lupa
CBM Church punya gift class ya namanya ya, atau kelas pemulitan kita. Dan salah satu di level 1, salah satu kelasnya gift class itu kita belajar tentang hari akhir. Jadi sekitar 1,5 jam, 2 jam kita full belajar, kita ngebedah kitab Wahyu. Jadi aku sangat-sangat sarankan untuk Bapak Ibu yang pengen lebih lanjut belajar tentang kitab Wahyu ini untuk kita ikut sama-sama. Di tahun depan akan dimulai gitu, sedikit promosi. Tapi karena aku nggak bisa jelasin sekarang semuanya gitu tentang kitab Wahyu, jelasin konteksnya. Tapi aku pengen jelasin tentang apa artinya Yesus sebagai sang Omega itu atau sang akhir gitu. Karena kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, kita tahu penggambarannya di dalam kitab Wahyu itu Yesus itu digambarkan sebagai anak domba yang akan turun nantinya. Jadi kita tahu ya, hari Tuhan atau hari akhir itu ditandai dengan kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita semua dan juga untuk menjadi hakim. Jadi akan memisahkan orang-orang jahat, orang-orang baik akan diangkat dia, dan kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Artinya di sorga secara kekal kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu gampang ya, simpelnya. Tapi kita coba baca di Matius 25 ayat 31 ayat 34 sampai 34. Matius 25 31 sampai 34 aku coba baca ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi ini sama banget sama yang tadi aku coba gambarin. Yesus tuh punya peran yang sangat-sangat krusial. Dia akan datang sebagai penyelamat dan juga sebagai hakim. Ini penting nih. Dua itu, dia akan datang dan dia akan mengakhiri semua ciptaan. Supaya apa? Supaya semua yang akhirnya sudah dia pilih akan bisa bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan, di dalam endingnya itu. Nah, ending apa yang kita harapkan dari Wahyu? Karena kita tahu Wahyu tuh punya banyak, ada cerita tentang kehancuran, ada cerita tentang naga, ada cerita tentang penderitaan dan segala macam, ada banyak banget. Jadi kadang suka bingung gitu baca Wahyu, terus apa yang bakal terjadi di hari akhir. Tapi aku ingat banget waktu itu pendeta Asigo yang mengajar di gift class, dan dia bilang gini, sebenarnya kalau kita baca Wahyu, isinya memang peringatan untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus dan orang-orang yang berbuat jahat, itu isinya peringatan semua. Tapi bagian kita justru adalah pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan ending, akan akhir di mana kita akan bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, di dalam kemuliaan. Dan justru ini yang harusnya jadi fokus kita. Kalau masalah kehancurannya, penderitaannya, itu adalah peringatan untuk orang-orang yang gak kenal sama Yesus. Tapi untuk kita, justru Yesus berkata bahwa aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Semuanya ini akan aku restorasi, akan aku benerin semua ini, supaya semuanya layak untuk hidup bersama-sama dengan aku di dalam kemuliaan, di dalam kekekalan. Yuk kita baca di Wahyu 21 ayat 4. Ini bagus banget. Wahyu 21 ayat 4. Ia di sini adalah Yesus, adalah Tuhan. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sekali lagi, ciptaan yang lama ini akan berlalu. Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru, dan di dalam situ nggak ada lagi. Di sini dijelaskan tidak ada lagi air mata, nggak ada lagi tangisan, nggak ada lagi penderitaan. Semua itu diselesaikan oleh Tuhan, supaya kita bisa hidup secara kekal bersama-sama dengan Dia di dalam cinta. Dan ini yang jadi pengharapan kita justru. Kita tahu ending hidup kita kemana. Ending hidup kita adalah kita mencintai Tuhan selama-lamanya. Kita hidup di dalam cintanya Tuhan selama-lamanya. Itu ending kita. Itu pengharapan kita. Makanya ketika dibilang Yesus adalah Alfa dan Omega, artinya apa? Kita mengawali semua ini di dalam cinta. Ingat, kita diciptakan karena kita dicintai, dan kita sedang berjalan menuju sang cinta itu. Sang akhir, yaitu Yesus, juga adalah sang cinta, yaitu Yesus. Sehingga kita tahu pengharapan kita di dalam Kristen, bahwa segala sesuatu akan berakhir secara baik. Segala sesuatu akan berakhir di dalam cinta. Itu good ending buat kita. Ya, kalau tadi kita ngebahas film, kita pengen good ending. Well, kekristenan juga dari awal justru menjanjikan good ending ini. Anugerah ini, grace ini, yaitu ending dari kehidupan kita adalah kita yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, dan kita sedang berjalan bersama ke sana. Makanya Paulus bilang, tetap fokus kepada mahkotamu. Mahkotamu apa artinya? Ending ini.
bahwa ending dari hidup kita adalah kita akan menjadi satu dengan Yesus Sang Cinta. Tapi sekarang kita harus berusaha untuk kita tetap ada di dalam jalannya, untuk kita tetap melaksanakan kehendaknya, untuk kita nggak kemana-mana, nggak menjauh dari anugerahnya, supaya kita bisa berjalan ke dalam ending itu. So ini akhir dari segalanya, ini adalah pengharapan kita. Walaupun Bapak Ibu, walaupun sekarang mungkin rasanya kita masih menderita, rasanya kita masih bergumul banget, kita masih beban berat, but aku pengen bilang it's okay. Karena ini belum ending. Ini belum berakhir. Akhirnya kita tahu, akhirnya sudah dicatat. Kita akan ada bersama-sama dengan Yesus di dalam cintanya. So kalau kita belum sampai situ, kalau kita masih merasakan penderitaan, kalau masih ada duka cita, kalau masih ada air mata, masih ada duka cita, masih ada pergumulan, it's okay. Karena kita belum ada di ending. Kita masih punya pengharapan. Kita masih akan harus jalan terus. Tapi ingat, the ending will always be good. Makanya ada quotes aku suka banget, aku akan bagikan hari ini. The ending will always be good. Akhirnya akan selalu baik. Kalau tidak baik, maka ini belum ending. Bapak Ibu, aku gak tahu apa yang lagi dihadapin. Aku gak tahu apakah kita menutup tahun 2024 ini dengan sukacita atau dengan duka cita. Mungkin beberapa kita menutup 2024 ini dengan khawatir. Aduh Tuhan, 2024 ini berat banget secara ekonomiku hancur, keluargaku banyak yang berantem, aku punya sakit penyakit, 2024 ini susah banget. Dan 2025 aku gak tahu Tuhan gimana cara ngejalaninnya. Tapi aku percaya endingnya selalu baik. Kalau tidak baik, maka ini belum ending. Ini belum akhir. Yesus menjanjikan bahwa Dia adalah Sang Omega. Kita akan mengakhiri pertandingan kita di dalam cintanya Tuhan. Kita akan mengakhiri pertandingan kita dengan bersatu kembali dengan Yesus. So, yang harus kita lakukan di hadapan semua penderitaan ini, di hadapan semua usaha kita sekarang, di hadapan tahun 2025, ingat bahwa kita akan kembali ke dalam Sang Cinta. So, berpengharapan akan hal itu, pegang hal itu. Makanya di 1 Korintus 13 ayat 8 juga bilang, kasih tidak berkesudahan. Ingat, Allah adalah kasih. So, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa Allah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. So, in the end, it will always be love. Pada akhirnya selalu akan ada cinta. Kalau belum ada cinta sekarang, berarti belum berakhir. So, berpegangan sama cinta itu, berpegangan sama pengharapan itu. Makanya almarhum Aditya Oloan, ya pendeta yang sangat aku kagumin, dia pernah bilang, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Aku suka banget ini. Artinya sering banget bagi kita berusaha menjadi omega kita sendiri, kita berusaha menjadi sang akhir kita sendiri. Artinya di hadapan penderitaan, di hadapan kekacauan, sering banget kita berhenti dan bilang, mati gua. Ini pasti ending hidup gue. Ini pasti akhir dari bisnis gue. Ini pasti akhir dari kehidupan gue. Udah gak ada yang bisa gue lakuin. Ini pasti akhir dari, ini penyakit udah parah banget. Udah gak ada lagi yang bisa gue lakuin. Gue udah pasti mati karena penyakit ini. Dan segala macamnya. Tapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan, omeganya bukan ada di kita. Omeganya adalah Yesus. Omeganya adalah cinta. So, selama Tuhan masih kasih koma, selama masih ada pengharapan akan cinta itu, jangan kasih titik. Jangan lepas pengharapan akan cintanya Tuhan. Tapi sekarang aku ajak, yuk kita tapaki 2025 dengan berpengharapan, dengan memegang terus bahwa apapun yang akan terjadi, aku mau menjalaninya dengan sang awal, dan aku akan mengakhirinya dengan sang akhir, yang adalah cinta. Aku akan mengawali segala sesuatu di dalam cintaku, dan aku akan mengakhirinya di dalam pelukan cinta Yesusku. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Yuk, kita mau mengakhirinya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk sekali lagi kekuatan-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau berikan anugerah untuk mengakhiri tahun 2024 ini yang tinggal hitungan hari, ya Tuhan, akan kami akhiri. Segala sesuatu banyak banget yang terjadi ya Tuhan selama 1 tahun ini. Kami mengalami sukacita, tapi mungkin beberapa dari kami juga mengalami beban yang begitu berat, mengalami duka cita. Tapi pada hari ini kami ingin berkata bahwa ini belum selesai. You are not done yet. Engkau belum selesai di dalam kehidupan kami. Karena akhir dari segalanya selalu adalah cinta. Akhir dari segala sesuatu adalah baik adanya. Karena Engkau adalah Sang Omega.
Maka kami nggak ingin jadi titik di dalam kehidupan kami. Kami nggak pengen mengakhiri apa yang belum Engkau akhiri. Kami nggak pengen mengakhiri apa yang sudah Engkau mulai. Maka kami ingin menapaki 2025 dengan tunduk di bawah Engkau sang awal dan sang akhir. Kami ingin mengawali segala sesuatu bersama-sama dengan Engkau. Walaupun mungkin ada banyak hal yang harus kami ulang lagi. Ada banyak hal yang harus mulai dari nol lagi. Tapi nggak apa-apa ya Tuhan. Kami ingin mulai dari nol bersama-sama dengan Engkau. Dan pada akhirnya nanti kami ingin mengakhiri segala sesuatu di dalam cinta kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau lakukan, untuk segala kebaikan, untuk segala cinta-Mu, untuk anugerah-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Pakai kami terus ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita kembali meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Kita rindu memperingati akan kematiannya, kita rindu memperingati akan pengorbanannya di atas kayu salib yang tentunya Dia mati, Dia berkorban untuk setiap dosa kita, untuk keselamatan kita dan bahkan untuk kesembuhan setiap kita. Untuk itu mari sama-sama kita akan siapkan roti dan anggur. Jika mungkin Bapak Saudara di rumah tidak menyediakan roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan roti biasa dan juga teh, dan nanti sama-sama kita akan doa deklarasi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Lalu saudara, kita angkat tinggi roti ini yang kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya terpecah untuk menebus setiap dosa kita. Untuk itu percayakah engkau bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatmu? Jika engkau percaya, mari sama-sama katakan, aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Oleh karena itu aku yakini bahwa dengan iman percayaku, maka aku diselamatkan. Aku beroleh kehidupan yang kekal, aku disembuhkan, aku ditebus, aku dibebaskan dari segala kutuk, dari segala belenggu, dari setiap hal yang buruk dalam kehidupanku. Aku percaya aku memasuki kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kehidupanku, menjadi tanda bahwa aku milik kepunyaan Tuhan. Dan aku yakini waktu aku memakan tubuh Kristus, maka aku adalah milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya. Namaku tidak akan terhapus dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah tubuh Yesus Kristus yang penuh kuasa dan penuh mujizat, yang menjadi tanda persekutuanku dengan tubuh Tuhan. Pecahkan, makanlah dengan ucapan syukur. Mari kita angkat tinggi cawan ini bersaudara, percaya bahwa dari Yesus Kristus telah tercurah untuk menebus setiap dosa kita. Darahnya menggantikan darah kita yang cemar, dan percaya bahwa lewat kekudusannya, lewat kebenarannya lah kita dibenarkan, kita dikuduskan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita mampu lakukan, tapi karena apa yang Tuhan telah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari sama-sama kita katakan, aku percaya bahwa darah Yesus Kristus telah tercurah untuk menebus setiap dosa-dosaku. Darah Yesus Kristus telah tercurah untuk menebus setiap pelanggaranku. Maka saat ini aku disucikan, aku dikuduskan, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Dan aku yakini bahwa masa depanku indah dalam Tuhan, karena Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan aku. Aku percaya bahwa dari Yesus Kristus juga menjadi materai bahwa aku milik kerajaan surga. Aku layak menerima setiap janji-janji kerajaan Tuhan. Aku adalah ahli waris kerajaan-Mu, dan sampai kapanpun namaku akan tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Aku juga percaya bahwa dari Yesus Kristus menjadi materai bahwa setiap doa-doaku dijawab oleh Tuhan sempurna dan segera atas setiap kehidupanku. Dan aku percaya saat ini Bapa, bahwa hidupku aman dalam genggaman Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah dari Yesus Kristus yang penuh kuasa dan penuh mujizat, yang menjadi tanda persekutuanku dengan darah Tuhan. Minumlah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, dan kita naikkan setiap doa syafat kita di hadapan Tuhan saat ini. Bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap tebusan yang Tuhan sudah
nyatakan dan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami diampuni, kami dikuduskan, kami disucikan, dan hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Bapa, kami percaya juga bahwa setiap kami dalam satu keluarga dijaga sama Tuhan. Keluarga kami dibebaskan dari setiap mara bahaya, dari setiap malapetaka, dari setiap gangguan-gangguan kuasa jahat. Dan kami percaya keluarga kami aman dalam Engkau. Bahkan Indonesia juga yang percaya Tuhan, Indonesia juga aman dalam Engkau. Indonesia dijagai sama Tuhan. Pemerintahan yang ada semuanya pun diberikan hikmat marifat oleh Bapa di sorga, sehingga bisa menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan maksimal oleh karena perkenanan Tuhan. Bahkan setiap apa yang menjadi doa pergumulan kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menjawab, Engkau Tuhan yang mendengarkannya, dan Engkau Tuhan yang akan menyatakannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami di hari ini dan kami mau terima berkat penyertaan Tuhan. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada Bapa di sorga, dari putranya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya, memberkati keluar masuk kita, memberkati duduk berdiri berjalan kita, bahkan memberkati segala apapun yang sedang kita kerjakan, kita lakukan semuanya dibuat Tuhan berhasil, dan percaya bahwa Tuhan Alfa Omega itu akan menyertai kita sampai kesudahannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.